Sekarang ini kita akan membahas salah satu proses paling dasar dalam kehidupan sel, yaitu difusi sederhana. Meskipun terjadi secara alami tanpa bantuan atau energi dari sel, difusi sederhana adalah mekanisme penting yang memungkinkan bahan-bahan seperti oksigen, karbon dioksida, dan air bergerak masuk dan keluar sel. Proses ini adalah contoh nyata dari bagaimana hukum fisika itu bekerja dalam tubuh kita untuk menjaga kehidupan. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana difusi sederhana itu bekerja dan perannya dalam transport membran. Pertama, apa itu difusi sederhana? Jadi, apa sih difusi sederhana itu? Jadi, difusi sederhana adalah proses di mana partikel itu bergerak dari tempat dengan konsentrasi tinggi ke tempat dengan konsentrasi rendah secara alami. Lalu, kenapa sih molekul itu selalu bergerak? Karena molekul itu memiliki energi termal atau panas yang membuat mereka terus bergerak. Kemudian, bagaimana sih cara molekul itu menyebar dalam difusi sederhana? Caranya, molekul itu bergerak secara acak hingga mencapai keseimbangan antara dua area. Jadi, difusi sederhana adalah proses di mana partikel-partikel atau molekul atau ion itu bergerak secara acak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Nah, proses ini terjadi karena molekul-molekul itu selalu bergerak akibat energi termal atau panas. Pada suhu di atas 0 mutlak, semua molekul dan ion itu terus bergerak secara acak. Gerakan ini menyebabkan molekul sering bertumbukan satu sama lain, seperti bola-bola biliar yang saling bertabrakan. Akibatnya apa? Akibatnya, molekul-molekul itu cenderung tersebar merata di ruang yang tersedia. Jadi, proses penyebaran ini dikenal sebagai difusi sederhana, sebuah fenomena yang terjadi secara spontan tanpa memerlukan energi dari sel. Kedua, gradien konsentrasi, yaitu penggerak utama difusi. Jadi, apa gradien konsentrasi itu? Gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi antara dua area. Misalnya, satu area lebih banyak molekul daripada yang lain. Lalu, kenapa sih molekul itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah? Karena molekul itu cenderung tersebar merata untuk menciptakan keseimbangan. Kemudian, apa sih yang terjadi ketika konsentrasi di dua area sudah seimbang? Yang terjadi adalah molekul itu tetap bergerak, tetapi tidak ada lagi perpindahan bersih karena konsentrasinya sama. Jadi, gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi antara dua area yang berdekatan. Misalnya, jika kita melihat dua bagian larutan, bagian A itu memiliki konsentrasi solut yang lebih tinggi, sedangkan bagian B itu memiliki konsentrasi solut yang lebih rendah. Jadi, karena tumbukan acak itu lebih sering terjadi di bagian dengan konsentrasi lebih tinggi di bagian A, molekul-molekul itu cenderung terpantul lebih banyak ke arah bagian dengan konsentrasi lebih rendah di bagian B. Nah, meskipun setiap molekul itu bergerak secara acak ke segala arah, secara keseluruhan, molekul-molekul itu akan berpindah dari tempat dengan konsentrasi lebih tinggi ke tempat dengan konsentrasi lebih rendah hingga mencapai keseimbangan. Jadi, inilah yang disebut sebagai gradien konsentrasi, penggerak utama proses difusi sederhana. Ketiga, contoh difusi sederhana dalam tubuh. Bagaimana sih oksigen itu masuk ke dalam darah di paru-paru? Caranya, oksigen itu berdifusi dari alveolus ke darah karena konsentrasi oksigen di alveolus itu lebih tinggi daripada di darah. Kemudian, bagaimana